Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansah dengan NIM A1C4 19087 dari kelas reguler B 2019 Pendidikan Biologi. Di sini saya akan melakukan praktikum perkembangan hewan yang kedua dengan judul tipe-tipe telur yang bertujuan untuk mengetahui tipe-tipe telur pada vertebrata dan membandingkan antara beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu telur ayam, telur bebek, telur puyuh, pisau, dan cawan. Baiklah, sebelum masuk ke hasil percobaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang telur. Telur merupakan zigot yang berasal dari hasil proses fertilisasi. Tipe-tipe telur berdasarkan banyaknya yolk pada telur. Telur dibedakan menjadi telur oligolesital, yaitu telur yang memiliki sedikit sekali atau tidak mengandung yolk. Kemudian ada telur mesolesital, yaitu telur yang mengandung cukup banyak yolk dan tersebar. Kemudian ada telur polilesital, yaitu telur yang mengandung banyak yolk dan tertimbun pada satu area. Yang terakhir ada megalesital atau telolesital ekstrim, yaitu telur yang memiliki jumlah yolk yang sangat banyak. Berdasarkan letak atau persebaran yolk, telur dibedakan menjadi telur sentrolesital, yaitu yolk pada telur berada di tengah-tengah. Kemudian ada telur isolesital, yolknya tersebar merata di daerah sitoplasma telur. Kemudian yang terakhir yaitu telur telolesital, yolknya tersebar di sitoplasma pada daerah kutub vegetatif. Selanjutnya ada bagian-bagian pada telur. Yang pertama ada cangkang telur yang berfungsi menjadi pelindung utama telur. Bagian ini memiliki pori-pori untuk keluar masuknya udara. Yang kedua ada kutikula yang merupakan selaput tipis yang menyelimuti cangkang telur. Yang ketiga ada rongga udara yang berfungsi sebagai asal oksigen bagi embrio. Yang keempat ada kuning telur atau yolk adalah cadangan makanan bagi embrio. Yang kelima, putih telur atau albumin berfungsi sebagai pelindung embrio dan menjadi cadangan makanan dan air. Yang keenam ada kalaza atau tali kuning telur yang berfungsi buat menopang kuning telur supaya permanen pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada pada permukaan kuning telur. Dan yang terakhir ada membran vitelin yang berfungsi menjaga atau pembungkus yolk pemisah antara yolk dan albumin. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tahap percobaan praktikum. Pada telur ayam mentah terdapat albumin atau putih telur, lalu ada kalaza, kemudian terdapat juga membran vitelin dan kuning telur atau yolk. Kemudian terdapat cangkang, lalu ada kutikula dan ruang udara. Pada telur bebek juga terdapat albumin, kalaza, lalu ada membran vitelin, yolk atau kuning telur. Pada telur bebek yang sudah direbus juga terdapat kuning telur atau yolk, kemudian putih telur, ada cangkang, lalu ada kutikula dan ruang udara. Yang terakhir pada telur burung puyuh terdapat albumin atau putih telur, kemudian membran vitelin, lalu ada yolk, kemudian kalaza, lalu pada telur burung puyuh yang direbus terdapat juga kuning telur dan putih telur, lalu ada cangkang, lalu ada kutikula dan ruang udara. Berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa pada telur ayam
telur bebek, dan telur puyuh termasuk ke dalam tipe telur yang berdasarkan letaknya termasuk ke dalam tipe sentrolesital karena yolknya berada di tengah-tengah. Kemudian berdasarkan banyak atau sedikitnya yolknya termasuk ke dalam tipe poliresital karena memiliki cukup banyak yolk pada telur tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.